Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya percaya kita sama-sama sudah mengikuti apa yang menjadi pembacaan kitab di Yosua. Ketika bertemu dengan kitab Yosua, khususnya pembagian tanah di Yosua pasal 17 ayat 14 sampai 18, saya menemukan bahwa ada dosa tersembunyi yang disingkapkan di sana. Nah, karena itu kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon pimpinan Tuhan sebelum lebih lanjut, sehingga Tuhan juga menyingkapkan kepada kita hikmat Tuhan mengenal akan bagian-bagian firman Tuhan ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau mengajar kami mengungkapkan isi hati kami melalui pujian penyembahan. Dan juga Tuhan akan memberi kami kesempatan mengungkapkan isi hati kami melalui doa-doa kami. Tapi saat ini biar Tuhan mengungkapkan isi hati Tuhan kepada kami, berkata-kata kepada kami rindu mendengar. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika bicara tentang pembagian tanah di kitab Yosua, ada banyak orang berkata mungkin membosankan. Tetapi sebenarnya itu sangat penting karena ini adalah janji Tuhan untuk Abraham. Dan sangat penting bagi generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana mereka meraih janji yang telah Tuhan berikan untuk Abraham. Nah, kalau kita sudah membaca dan bisa mengikuti dari Yosua pasal 17 ayat 14 sampai 18. Saya memberikan tema pada bagian ini, dosa tersembunyi disingkapkan. Saudara, kesimpulan dari ayat 14 sampai 18 tersebut bahwa Tuhan telah memberkati Bani Yusuf dan mereka telah menjadi sangat banyak dan berkuasa. Namun, mereka mengeluh bahwa ada satu pembagian tanah tidak cukup untuk mereka. Yosua mengatakan kepada mereka bahwa jika bukit di Efraim terlalu kecil bagi mereka, mereka dapat membuka hutan di pegunungan. Yosua juga mengatakan bahwa meskipun orang-orang Kanan itu kuat, mereka Bani Yusuf dapat menghalau mereka. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, mengapa saya katakan bahwa ada dosa tersembunyi yang terjadi di bagian tersebut? Kalau kita lihat Yosua pasal 17 ayat 14, mari kita ikutin percakapan mereka. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua, demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Wow, saudara, perhatikan kalimat aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Dan mereka berbicara kepada Yosua. Saudara, apa jawaban Yosua dengan pernyataan dari Bani Yusuf ini? Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan, bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refraim, jika pegunungan Efraim sesak bagimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jawaban Yosua ini mengulangi pernyataan mereka. Yosua berkata, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang saya namakan dosa yang tersembunyi. Yang pertama yaitu dosa kesombongan. Kenapa dosa kesombongan? Saudara tahu bahwa mereka mengatakan bahwa mereka bangsa yang besar, mereka sangat diberkati Tuhan. Dan terlebih lagi yang tersirat di sana adalah adanya sebuah tuntutan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa tuntutannya? Kita tahu. Mereka berkata, nggak cukup. Kami ini sangat diberkati. Kami suku Bani yang besar. Kami nuntut nih. Kami minta lebih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dosa kesombongan saya masukkan menjadi hal yang pertama dari dosa yang tersembunyi yang dilakukan oleh Bani Yusuf. Estimasi yang terlalu tinggi akan diri kita menciptakan banyak persoalan dan menyebabkan kita merasa tidak puas dengan bagian kita dalam hidup ini. Saudara, saya mencatat bahwa ketika
seseorang, satu bani, termasuk setiap pribadi, terlalu tinggi memiliki estimasi terhadap diri, dia akan menciptakan banyak persoalan. Persoalan yang ditimbulkan bagi diri, mencari masalah buat diri sendiri, dan menyebabkan diri sendiri nggak pernah puas dengan bagian yang dimiliki dalam hidup ini. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan berkata, jangan kita terlalu tinggi berpikir. Saudara, ketika kita seperti Bani Yusuf yang menyatakan bahwa kami ini sangat diberkati, kami bani yang besar, berapa banyak pernikahan itu berantakan karena tuntutan pasangan kepada pasangan yang lain, estimasi yang terlalu tinggi. Harusnya istri saya bisa seperti ini, harusnya suami saya bisa memuaskan saya seperti ini, harusnya pasangan saya bisa seperti ini. Termasuk anak-anak muda, harusnya papa saya bisa memberikan saya handphone yang baru, harusnya orang tua saya bisa menambah wifi yang lebih cepat, ganti router yang lebih cepat. Harusnya saya tidak lahir di keluarga begini, harusnya saya punya orang tua yang. Coba kalau seperti itu, saudara, estimasi yang terlalu tinggi akan diri sendiri menciptakan banyak persoalan. Banyak rumah tangga mengalami tantangan yang besar karena tuntutan, estimasi yang tinggi itu. Saudara, itu menyebabkan kita merasa tidak puas dan dengan bagian kita dalam hidup ini. Bani Yusuf gak puas. Dia datang ke Yosua. Dia berkata apa? Terlalu kecil, gak cukup. Kami besar, bangsa besar. So kalau lihat anak muda zaman sekarang, kita kalau bicara tentang, wah sebuah generasi ini, wih generasi Yeremia. Saudara, jangan-jangan nih saudara, di dalam kemampuan, baik teknologi digital, pengetahuan, pergaulan, dan banyak hal, tanpa disadari bahwa sering kali jatuh dalam dosa kesombongan yang dimana tuntutan-tuntutan itu terjadi dalam kehidupan bersahabat, di lingkungan keluarga. Ada banyak orang tua mengeluh berkata, aduh anak saya pusing. Kita udah masak taruh depan dia bisa ngomong lebih dulu kalimat pertama. Kayaknya gak enak deh. Belum nyicip udah bilang gak enak. Kayak dia pinter masak aja. Kayak dia jago masak aja. Padahal bener, dia tahu soal masakan. Taunya dari YouTube. Nonton soal masakan, saudara. Udah nonton soal masakan, Master Chef, dia udah ngerasa jago, pinter. Mamanya masak, itu pun bisa dikritik. Soalnya hati-hati, dosa tersembunyi yang di dalam Yosua tadi kita lihat. Saya melihat bahwa Bani Yusuf terselip ada namanya dosa kesombongan. Saudara, bagaimana kita menanggapi berkat-berkat yang tidak layak kita terima? So, mengapa saya katakan berkat-berkat yang tidak layak kita terima? So, kalau kita lihat Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, bukankah kita harus mengingat bahwa kalau bicara tentang hidup kita, waktu kita menuntut hak, waktu kita menuntut sesuatu, mengharapkan sesuatu estimasi yang tinggi. Saudara, di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Semuanya udah berdosa, upahnya maut. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa sebenarnya nggak ada yang masuk surga kok. Kalau bicara tentang kekekalan, nggak ada. Sama seperti Bani Yusuf. Sebenarnya nggak ada yang masuk tanah Kanaan kalau Tuhan tidak mengizinkan. Bagaimana bisa masuk? Orang mereka jalan di padang gurun aja, nenek moyangnya berontak sama Musa. Bagaimana bisa masuk ke tanah Kanaan? Orang Musa mau dilemparin batu. Gimana mau masuk ke tanah Kanaan? Kaleb dan Yosua mau dilemparin, mau dirajam, mau dihancurkan oleh mereka ketika membawa laporan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya melihat perkataan Bani Yusuf yang berkata, kami bani yang besar, tidak cukup tanahnya buat kami. Kami bani yang besar, kami sangat diberkati Tuhan. Harusnya kami lebih banyak. Tuntutan yang sedemikian membuat saya melihat mereka tidak tahu mengucap syukur. Mereka tidak tahu menanggapi berkat-berkat yang sudah mereka terima. Dan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka tidak layak. Tetapi berapa banyak anak Tuhan yang juga menyadari bahwa kita tidak layak untuk diselamatkan.
Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut, kita pun harusnya mengalami maut dan kematian kekal. Tetapi Kristus Yesus menyelamatkan kita oleh anugerahnya. Maka pertanyaan malam hari ini untuk kita, bagaimana kita menanggapi berkat-berkat yang tidak layak kita terima? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara terus-menerus merasa frustasi dan tidak puas dengan bagian saudara dalam hidup ini? Saudara, mari kita diskusikan, kita renungkan, kita refleksikan, kita tanya pada diri kita sendiri malam hari ini. Apakah saya terus-menerus merasa frustasi sebenarnya karena saya menuntut dan saya tidak puas dengan bagian yang saya terima dalam hidup ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa yang kedua, saya menemukan terjadi namanya dosa kemalasan dari dosa yang tersembunyi itu. Saudara, orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi pengurus yang giat dari segala yang telah diberikan Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang Kristen ketika diselamatkan, saudara dipanggil bukan untuk bermalas-malas, bukan untuk hanya duduk ongkang-ongkang, tetapi sebagai orang-orang yang giat menjadi pengurus di dalam dunia ini untuk kerajaan surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa saya bilang dosa kemalasan dalam Yosua pasal 17 ini? Yuk kita perhatikan ayatnya. Yosua pasal 17 ayat 16-17. Ada sebuah dialog selanjutnya. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Maka Yosua bilang, tuh ada, kamu bisa ambil hutan, engkau bisa tebang, engkau bisa tinggal di sana. So perhatikan, kalimat pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Ini ungkapan dari Bani Yusuf, dari suku Efraim dan suku Manasye. Pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Lalu Yosua bilang, kalau nggak cukup, itu ada hutan, ada orang Kanaan. Kamu usir orang Kanaan, kamu masuk, kamu dudukin, itu Tuhan berikan. Saudara tahu jawaban mereka apa? Mereka bilang gini, orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Saudara, ini kan lucu, saudara. Masa saya bilang, ini dosa kemalasan, saudara. Kenapa lucu? Perhatikan. Bukankah ketika mereka dibagikan tanah oleh Yosua, karena mereka sudah mengalami mujizat demi mujizat Tuhan yang membawa mereka masuk melewati setiap pegunungan, lembah, menyeberangi laut, mujizat yang begitu luar biasa, sehingga harusnya mereka nggak takut kepada Kanaan. Di pegunungan itu mereka bisa dudukin. Orang mereka bisa sampai di tanah itu karena mujizat Tuhan. Apa karena kekuatan mereka? Enggak, karena Tuhan kok. Maka saya melihat bahwa menerima dan merespon janji Tuhan bisa menjadi dua hal yang berbeda. Orang teriak, oh janji Tuhan, haleluya. Siapa yang gak tahu janji Tuhan? Bahkan ayat-ayat Alkitab, kita coba menghafalkan janji-janji Tuhan. Bagus. Tetapi ingat, menerima janji Tuhan sama merespon janji Tuhan, itu hal yang berbeda. Menerima, siapa pun mau menerima. Siapapun bisa mengklaim janji Tuhan. Tapi Tuhan menunggu respon kita bagaimana sama janji Tuhan. Tergantung dari iman yang menentukan cara pandang seseorang terhadap janji Tuhan tersebut, saudara. Tuhan janjikan kepada kita banyak hal. Tuhan janjikan begini, akulah gembala yang baik. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara tahu, ketika Daud berkata Tuhan gembalaku, dia pernah terusir dari istana, dia dilempar tombak oleh Saul, dia lari menyelamatkan diri, pulang ke rumahnya anaknya Saul. Jadi Daud itu mantunya Saul. Nama anaknya Saul Milka, itu istrinya Daud. Dia lari pulang ke rumah, Saul kepung rumahnya, anaknya sendiri mau cari mantunya, mau bunuh mantunya. Lalu Daud lari lagi dari rumah Milka, lari ke
Samuel, pembina rohani. Samuel bilang, saya nggak bisa tampung kamu lagi. Saul dengar kabar kamu sembunyi di sini, cepat lari. Daud dikepung oleh maut. Daud mengalami tekanan yang berat. Saudara, ketika dia lari dari Samuel, dia lari lagi, saudara, pergi ke Yonatan. Dia tanya, kenapa papamu mau bunuh saya? Yonatan bilang, saya sembunyikan kamu. Tapi di satu titik Yonatan bilang, sorry, saya nggak bisa sembunyiin kamu. Papa saya benar-benar mau bunuh kamu ternyata. Saya pun dimarahin mau dibunuh kalau lindungi kamu. Dia kayak dikelilingin maut Daud itu. Sampai Daud lari ke negeri di mana Goliat berasal. Dan saudara tahu, Daud jadi pura-pura gila di sana. Garuk-garuk pintu, keluarkan air liur. Saudara tahu apa yang terjadi? Daud dari situ terus lari ke Gua Adulam. Dan di Gua Adulam dia pun dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi lihat, Mazmur 23, Daud bukan sembarangan mengucapkan itu. Daud bukan hanya sembarangan berkata-kata. Di Mazmur 23, di dalam pengakuan iman, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud bilang, sekalipun antara hidup dan mati, aku gak takut bahaya? Kenapa? Karena dia tahu gadamu dan tongkatmu besertaku. Daud tahu Tuhan itu gembalaku. Nah saudara, apakah Bani Yusuf gak tahu? Efraim, Manasye gak tahu? Mereka udah mengalami pimpinan Tuhan, mujizat Tuhan sampai di tanah Kanaan. Tetapi di dalam dosa kemalasan, di dalam merespon janji Tuhan, mereka gak punya pandangan iman. Mereka tidak berani melangkah. Oh, Kanaan banyak kereta kuda, kita gak bisa, kereta besinya banyak. Saudara, maka saya berkata, inilah dosa yang tersembunyi di dalam kejadian dialog, dalam respon daripada Bani Yusuf. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8-9. Bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihat, garis bawahi kalimat, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Wow, saudara, kita berkata, puji Tuhan. Di mana-mana saudara, saya dengar anak Tuhan berkata, saya diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dulu saya penyembah berhala, saya penjina, saya pencuri, saya judi, saya mabuk, saya berantakan. Tapi Tuhan pulihkan. Tapi saudara, pertanyaan saya, apakah Efesus pasal 2 ayat 8-9 berhenti di ayat itu? Enggak saudara. Ada ayat selanjutnya. Saudara, kita percaya betul keselamatan itu anugerah dari Tuhan untuk kita. Tapi saudara ingat, kasih karunia yang menakjubkan harusnya memotivasi kita untuk bekerja keras bagi kerajaan sorga dan menjadi berkat, bukan beban bagi orang lain. Saudara, kalau pelayan Tuhan banyak nuntut, saya udah lihat itu susah. Kalau nuntut ini, nuntut itu udah capek deh. Pelayanan bicara korban perasaan, korban harta, korban waktu, korban tenaga. Saudara, Bani Yusuf berkata, berikan lagi, gak cukup kami besar. Yosua seolah-olah nyindir. Kalau kamu bangsa yang besar, kamu ngaku dirimu besar, jumlahmu banyak, Tuhan berkati kamu. Ayo ke sana. Kan Tuhan yang akan bertempur bagi kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat kasih karunia yang menakjubkan harusnya memotivasi kita untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Harusnya kita menjadi berkat, bukan jadi beban bagi orang lain. Yuk kita lihat ayat 10. Tadi Efesus pasal 2 ayat 8-9, sekarang ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Lihat, ini bukan kata pendeta Fu, ini ayat firman Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara dan saya diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Saya kutip kalimat Matthew Henry. Matthew Henry berkata, tanpa Kristus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi kita cenderung untuk duduk diam dan tidak mengusahakan apa-apa. Apabila kita adalah milik Tuhan, Tuhan akan menggerakkan kita pada usaha terbaik kita dan berseru meminta pertolongan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara bersedia bekerja keras dan melakukan apapun yang Tuhan ingin saudara lakukan? Atau apakah saudara hanya duduk dan mengharapkan segala sesuatu yang diberikan kepada saudara? Mari kita renungkan dong pertanyaan ini. Amin. Tuhan memberkati.